Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini ya di Pilih Kartu. Dan kali ini aku akan membahas tentang apakah mereka menyesal dari apa yang terjadi di antara kalian gitu ya. Jadi apakah ada penyesalan dari diri mereka? Oke, itu yang menjadi em, pembahasan untuk pilih kartu kita kali ini ya. Jadi menyesal ini macam-macam sih, bisa saja menyesal karena sudah mengenal atau menyesal karena sudah berpisah gitu, bisa jadi ya. Kita akan lihat ya apa yang ada di sini, nanti akan dibacakan apa adanya. Tapi ingat ya, ini hanyalah general reading ya. Ini pilih kartu hanya sekedar konten, jadi sikapi ini secara bijaksana dan cerdas. Kalau hasilnya baik dan menyenangkan atau menghibur, ya anggap saja ini hanyalah hiburan ya. Jadi ini tidak mungkin akan resonate atau cocok dengan semua yang menonton, itu tidak mungkin. Ya, karena di sini hanya ada 3 pilihan, ini hanya general reading dan menarik energi yang mungkin saja kebanyakan ada di luar sana yang menonton ini gitu. Jadi um, tidak semuanya akan tertangkap situasinya atau energinya di sini ya. Oke, sikapi secara bijaksana dan cerdas. Kalau tidak resonate atau tidak cocok, tidak usah dipaksakan ya. Baik, di sini ada 3 pilihan ya. Ada grup 1, grup 2, grup 3. Grup 1, grup 2, grup 3. Pilih yang sesuai dengan intuisi kalian setelah memikirkan orang yang dimaksud. Apakah ada penyesalan dari diri mereka? Ya, apakah mereka menyesal tentang apa yang terjadi di antara kalian? Ya, kira-kira ada penyesalan atau tidak gitu ya. Oke, kita langsung saja menuju grup pilihan kalian. Langsung cek di description box, di situ ada timestampnya. Dan bagi yang ingin personal reading, selagi masih dibuka bisa cek di description box ya. Caranya bagaimana? Oke, kita langsung menuju ke grup 1. Grup 1, di sini aku melihat ada energi Aquarius, Scorpio, Taurus, Leo. Kemudian aku melihat tadi ada energi Libra juga ya. Aries. Di sini juga ada energi Virgo ya. Oke, itu yang aku lihat di sini ya, grup 1. Baik, kalau pertanyaannya apakah mereka menyesal? Nah, energi yang aku lihat di sini itu lebih ke mereka ingin rekonsiliasi gitu ya. Ingat, energi juga bisa vice versa ya. Bisa saja yang aku baca adalah energi kalian, bisa juga energi sebagian orang yang kalian tanyakan, karena ya ada yang terbaca energi mereka, ada yang energi penonton dari video ini gitu. Masing-masing orang bisa beda gitu ya. Baik, di sini kalau aku lihat mereka lebih ke sedang yakin ingin kembali atau rekonsiliasi. Jadi awalnya di sini aku tidak melihat ada rasa sedih ya. Jadi perasaan itu kan ada fasenya ya. Mungkin sebelum berada di titik ini mereka sudah melalui perasaan sedih ya, perasaan takut, perasaan ya seperti anxiety gitu ya, tidak tenang, terus apa ya, apa ya, selalu khawatir gitu loh bawaannya ya. Mungkin khawatir kalau mereka kehilangan kesempatan, mereka khawatir bahwa langkah yang sudah mereka lakukan, yang mereka buat atau apapun yang sudah terjadi ini adalah sesuatu yang salah. Mereka khawatir mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan lah intinya. Jadi penuh dengan kegelisahan, itu yang aku lihat di sini ya. Sebelum berada di fase ini kalau aku lihat. Karena di fase ini tuh mereka sudah berada di fase yang kalau fase ini tuh energinya mereka sudah yakin dan bangkit mau
membuat langkah gitu loh. Jadi memang kalau dilihat di sini itu tidak kuat energi kesedihan, tapi energi orang yang sudah yakin dengan langkahnya. Dan yang aku lihat adalah harapan untuk rekonsiliasi. Harapan untuk um, mengambil atau membuat kesempatan ya. Kalau mereka tidak melihat adanya kesempatan buat mereka, setidaknya mereka berusaha untuk menciptakan kesempatan itu agar bisa rekonsiliasi. Itu yang kulihat di sini ya. Jadi mereka sudah passionate banget nih, sudah yakin banget nih ya untuk untuk apa ya? Apa ya bahasanya? Ya untuk mengambil langkah lebih dulu gitu ya. Atau apa ya? Mereka sih di sini sudah semangat banget gitu ya untuk memulai atau membuka lembaran baru lah ya gitu. Mencoba lagi gitu ya, mengambil aksi lebih dulu gitu ya, seperti itu ya. Karena di sini kan, terlihat bahwa mereka juga siap untuk membuat kesempatan gitu. Jadi tidak menunggu kesempatan yang hadir, mereka siap untuk mencari cara menciptakan kesempatan itu. Ya mungkin bisa jadi seperti menyapa kalian lebih dulu atau membuka komunikasi itu kan termasuk cara mereka untuk membuat kesempatan, tidak menunggu kesempatan datang. Karena bisa bisa saja kesempatan itu tidak pernah datang kalau mereka tidak membuat langkah lebih dulu gitu sih kalau aku lihat ya. Oke, nah sebelum berada di fase ini, mereka mengalami konflik batin. Tadi aku sudah bilang ya, ada anxiety, ada konflik batin juga. Ya mungkin masih bimbang gitu loh, balik nggak, apa yang harus dilakukan, seperti itu ya. Terus sudah melalui apa ya, masa-masa prihatin gitu ya, kesedihan ya, merasa kekurangan, merasa kesepian, merasa dingin, merasa getir gitu, sudah melalui masa itu sebelumnya. Terus sudah melalui masa sakit hati di sini kalau aku lihat ya. Melalui masa sakit hati sampai mereka memang harus apa ya, ya jelas perlu healing ya, tapi um, dari sakit hati ini aku melihat mereka ingin menjernihkan pikiran, ingin memahami lagi sebenarnya yang mereka inginkan itu apa sih gitu. Jadi apakah mereka ingin meneruskan rasa sakit hati, membiarkan rasa sakit hati itu terus stay di situ dan tidak melakukan apa-apa, atau mereka mau melakukan inisiatif gitu kalau memang mereka masih ingin kembali gitu. Itu pergolakan yang aku baca di sini ya gitu. Dan di sini aku melihatnya ya sih mereka merasa mereka harus melakukan sesuatu gitu. Karena grup satu di sini buat mereka masih berarti gitu ya, dan mungkin sudah capek juga dengan apa ya, keheningan yang ada gitu ya. Jadi selama hening dan tidak berbicara, tidak ada komunikasi, sebenarnya mereka itu juga ya seperti kontemplasi gitu ya, mencari jawaban gitu. Sambil recovery juga gitu, lelah dengan keadaan yang ada gitu. Sampai akhirnya ya udah mereka yakin untuk mengambil sikap, itu yang aku lihat di sini ya. Keluar dari goa gitu ya. Maksudnya keluar dari goa itu gini, mungkin saja mereka juga ini ya, seperti menahan diri dan memilih bersembunyi gitu ya, menahan diri untuk tidak melakukan apa yang sebenarnya hatinya inginkan gitu. Ya dengan berbagai pertimbangan lah. Mereka memutuskan untuk seperti itu gitu ya. Menutup diri, terus menghindar, menjauh gitu, hilang gitu ya. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk keluar gitu. Gitu sih kalau aku lihat di sini ya. Mungkin juga selama tidak
berkomunikasi dengan kalian, mereka berharap kalian yang melakukan inisiatif, mereka berharap keadaan berubah gitu, harapan itu ada gitu ya. Cuman ya kalau keadaan tidak ada progres atau tidak ada perubahan ya pada akhirnya mereka sadar mereka harus melakukan langkah gitu, membuat langkah. Itu yang kulihat di sini ya. Jadi untuk energi yang tampak di sini memang tidak terlihat persoalan menyesalnya, tetapi kalau melihat dari harapan dan aksi yang ingin mereka lakukan, ya kalau kesimpulan dari aku adalah ya ada penyesalan ya. Penyesalan kenapa kok ini harus terjadi di antara kalian. Dan ya mereka masih punya perasaan itu gitu loh. Perasaan ingin kembali, perasaan sayang, perasaan ingin rekonsiliasi gitu. Itu yang aku lihat di sini ya, oke? Itu saja good luck buat kalian. Semoga diberikan yang terbaik dan kita ketemu lagi di video lainnya. Semoga ya, semoga ada kesempatan untuk bertemu di video lainnya. Oke, bye grup 1. Di grup 2, di sini aku melihat ada energi Libra, Aquarius ya. Kemudian ada Gemini. Oke, air sign-nya cukup banyak ya. Semua air sign ada di sini sih. Libra, Aquarius, Gemini ya. Aku cek dulu ya. Di sini ada Pisces juga. Aries juga ada sih. Leo juga ada. Scorpio juga ada di sini. Ya, itu yang aku lihat di sini ya. Oke, grup 2. Apakah ada penyesalan dari diri mereka? Ya, kalau aku lihat di sini ada rasa sesal gitu ya. Gimana ya? Kalau aku merasakan energi yang ada di sini, sebenarnya mereka juga merasa terluka gitu ya. Jadi gimana ya? Ada penyesalan tapi juga tidak ingin menyalahkan diri mereka gitu. Ya, sementara itu yang aku rasakan di sini ya. Kemudian masih ingin kembali ya gitu ya. Ada juga sih rasa itu gitu ya. Minimal membayangkan jika bisa kembali ya, atau membayangkan momen-momen yang pernah terjadi dulu di antara kalian gitu. Harapannya kuat, hubungan kalian atau situasi kalian bisa membaik gitu ya. Kemudian ya sedih dan nggak happy gitu ya. Ya namanya juga sedih pasti unhappy ya, pasti nggak happy gitu ya. Cuman maksudnya gini, sedih dan bosan gitu kali ya. Ya sedih jelas dan apa ya, seperti bukan kekurangan tapi merasa kurang gitu loh. Ya nggak happy itu, ya sedih ya. Tapi sedih di sini itu yang aku baca itu ada 2 ya. Pertama, sedih memang sedih gitu ya, sedih aja gitu loh rasanya. Kedua, sebenarnya tidak sesedih itu gitu, tetapi dia tidak bahagia dengan hidupnya gitu loh. Jadi ada 2 macam sedih yang aku lihat di sini. Nah, yang aku lihat di sini mungkin sedih yang dalamnya di sini sih tidak tampak ya, tapi lebih ke tidak cukup bahagia dengan apa yang terjadi, dengan apa yang dijalani, dengan apa yang ada untuk saat ini gitu. Ya, seperti itu. Ya mungkin dia berpikir juga sebenarnya bagaimana ya kalau dia kembali dan melakukan inisiatif dulu gitu. Tapi masih tertahan gitu. Itu yang kulihat di sini. Ada pemikiran mengenang memori masa lalu, tadi aku sudah bilang ada harapan untuk kembali ya. Tadi aku sudah bilang berharap ada kesempatan atau keadaan berubah gitu loh. Cuman dia masih menahan diri untuk membuat langkah kalau memang di antara kalian belum ada perubahan ya gitu. Dan dia belum datang ke arah kalian. Aku melihat di sini ada orang yang menahan diri untuk tidak
melangkah ke arah keinginan hatinya gitu loh ya. Jadi kalau hatinya ingin rekonsiliasi atau hatinya ingin komunikasi lagi atau ingin membuka komunikasi atau ingin menyapa lah ya, itu sedang ditahan gitu loh, menahan untuk tidak melakukan itu semua gitu. Ada energi seperti itu di sini. Tapi cinta yang ada itu sulit untuk diabaikan ya. Cinta itu cukup kuat gitu ya. Jadi suka mengalami konflik batin, lelah sendiri, sedih sendiri, galau sendiri pada akhirnya ya. Konflik batin yang yang membuat mereka lelah sendiri di sini kalau aku lihat. Orang-orang yang ada di sini gitu ya. Dia seperti bertengkar dengan dirinya sendiri karena mungkin dalam dirinya aja terbelah gitu loh. Satu sisi ingin menahan diri karena sudahlah nggak usah ke sana gitu. Nanti lihat aja kalau memang keadaan berubah, oke jalani, tapi kalau nggak usah melakukan inisiatif lebih dulu. Mungkin ada suara seperti itu dalam dirinya, tapi ada juga yang tapi ada juga suara yang menginginkan kembali gitu. Jadi kayak bercabang dalam dirinya masih terjadi pergolakan itu. Mungkin itu antara hati dengan apa ya? Dengan pertimbangan kepala kepala otaknya gitu kali ya. Pikiran gitu ya. Hatinya ingin kembali tapi pikirannya berusaha menahan diri, berusaha menguatkan diri gitu. Itu yang kulihat di sini ya. Ya sih, kalau memang ada rasa sakit hati jelas perlu healing dulu sih ya, karena gimana ya, karena kalaupun mau kembali itu pastikan memang dengan hati yang riang atau ringan lah ya. Kalau hati masih banyak rasa nggak enak itu gimana ya, pertama ya jelas butuh healing. Mungkin setelah healing itu bisa lebih clear atau lebih jernih gitu loh, mau memutuskan langkah maju atau ya udah move on aja gitu ya. Jadi lebih objektif saat sudah healing dan sudah mencerna ini semua lah ya gitu. Atau setidaknya kalau memang kedua belah pihak masih mau kembali, masih ada perasaan, ini perlu ada sesi saling minta maaf. Karena minta maaf dan menyadari kesalahan itu sebenarnya bagian dari healing juga. Jadi misalkan kan gini ya, misalkan ini contoh aja misalnya, oke? Mereka terluka. Misalkan grup 2 merasa grup 2 sudah melakukan kesalahan nih, ya. Kalian berdua masih ingin kembali gitu. Sesi maaf-maafan atau saling meminta maaf atau minimal grup 2 sudah sadar kan misalkan ada salah gitu. Terus minta maaf, menyadari kesalahannya, mengatakan apa yang dia sadari, kesalahan apa yang dia sadari, terus dia minta maaf dari lubuk hati yang terdalam. Sebenarnya itu membantu proses healing sih kalau menurut aku di antara kalian, di antara orang yang sedang berkonflik itu gitu. Jadi orang yang terluka tadi itu apa ya? Dia itu agak adem gitu loh hatinya. Agak tersembuhkan gitu. Agak kalau sebelumnya ada radang jadi agak mereda lah peradangan dalam hati atau perasaannya gitu ya. Karena orang ini yang sudah ya memang sudah menyakiti sih ya. Dia atau mereka sudah sadar gitu. Dia menyadari atau mereka menyadari kesalahannya dan minta maaf dari lubuk hati yang terdalam. Jadi ya itu sebenarnya menurut aku sih apa ya? Mengupayakan proses healing dari kedua belah pihak gitu loh. Jadi saling membantu healing juga sih sebenarnya gitu. Dan akhirnya mungkin satu orang yang mengucapkan maaf tapi sadar tidak sadar kedua hati ini saling minta maaf dan sudah saling memaafkan juga bisa saja ya gitu. Memang harus ada yang memecah kebekuan gitu. Kebekuan gitu ya. Seperti itu. Itu contoh ya, contoh gitu ya.
Itu yang kulihat di sini ya. Jadi kalau ini sih ada rasa gimana ya, mau bilang menyesal itu agak berat kalau hatinya masih terluka. Jadi silahkan simpulkan sendiri, intinya masih ada rasa ingin kembali, masih punya perasaan cinta, masih ingin kembali, tapi ada rasa sakit sehingga berat juga untuk mengatakan, "Ya, aku menyesal," gitu loh. Karena merasa sangat terluka gitu. Cukup terluka lah intinya. Ya, jadi berat untuk mengatakan itu. Jadi silahkan simpulkan sendiri apa tuh artinya ya. Mungkin orang ini juga atau mereka yang ada di sini ya, itu juga sedang mencari jawaban gitu loh. Baiknya itu bagaimana gitu. Oke. Good luck buat kalian grup 2. Semoga kita bertemu lagi di video lainnya. Bye grup 2. Oke, grup 3. Di sini aku melihat ada Libra, kemudian ada Capricorn, ada Aries ya. Kemudian ada Virgo, ada Sagittarius, ada Taurus, ada Leo. Oke, itu yang kulihat ada di sini ya. Untuk grup 3 energi yang tampaknya itu tadi. Ingat energi bisa vice versa ya. Maksudnya bisa saja yang aku baca adalah energi grup 3, bisa juga energi orang yang punya kaitan sama grup 3 di sini, oke? Baik grup 3. Jika pertanyaannya apakah ada penyesalan dari dirinya gitu. Kalau aku lihat di sini orang yang ada di sini itu punya obsesi yang besar. Orang yang aku baca di sini ya, itu punya obsesi yang besar terhadap grup 3 atau vice versa gitu ya. Tapi ada salah satu orang di sini yang cukup merasa terobsesi dan ingin memiliki gitu. Jadi ya dia bisa menyesal kalau tidak bisa bersama grup 3 atau vice versa ya, vice versa. Ya pokoknya orang yang punya obsesi besar di sini, dia bisa menyesal kalau tidak mendapatkan apa yang dia inginkan pastinya ya, gitu. Ya bisa ada penyesalan itu pastinya, gitu ya. Di sini aku melihat hubungan ini cukup sulit ya, maksudnya membahagiakan buat minimal salah satu orang yang ada di sini, tapi mereka juga sadar ya bahwa hubungan ini tantangannya itu besar, resikonya besar gitu ya. Jadi butuh keberanian untuk bisa terus melenggang gitu loh ya, untuk merealisasikan hubungan ini gitu ya. Jadi di sini aku melihat ada satu pihak yang merasa happy banget ya, seneng banget, cinta banget, terobsesi banget, ingin memanifestasikan ya, ingin mendapatkan gitu ya. Di sini ada energi Aries di sini cukup terobsesi. Ada pihak yang seperti itu di sini gitu ya. Dan kedua belah pihak itu sama-sama sadar bahwa hubungan ini tidak mudah jika mau dijalani atau ya mau direalisasikan gitu ya. Itu yang aku lihat di sini ya. Um, harus kedua belah pihak harus sama-sama berani sih. Karena sepertinya mengandung mengandung banyak resiko ya. Tadi aku sudah bilang mengandung banyak resiko. Mungkin hubungan ini memang bisa ditentang oleh sebagian orang di sekitar kalian gitu ya. Jadi kalau kalian mau memberanikan diri untuk mengangkat hubungan ini di permukaan gitu ya, sepertinya bisa ada resiko untuk dibicarakan banyak orang gitu, dihujat banyak orang, dihakimi banyak orang, bisa ada resiko seperti itu. Jadi butuh mental yang kuat, butuh mental baja gitu ya. Nah, cuman kalau aku lihat di sini memang ya cinta yang ada, perasaan yang ada, ya sisi emosional itu cukup kuat gitu sehingga sudah tahu bahwa ini itu berat, tapi masih ada keinginan untuk mengupayakan sih ya. Itu yang aku lihat di sini. Iya kan? Karena ambisinya itu memang ingin mendapatkan, ingin bersama gitu ya.
kenapa sih kok dia atau mereka atau siapapun itu pihak yang ada di sini gitu ya, karena ini general reading gitu ya, kenapa sih mereka itu ingin sekali untuk mendapatkan seseorang yang mereka inginkan ya, itu bisa grup 3 atau vice versa lah ya. Grup 3 yang sangat berambisi ingin mendapatkan mereka atau mungkin kalian berdua. Tapi salah satu orang, salah satu pihak yang sangat berambisi itu merasa bahwa pihak yang lain yang ada di sini ya, pihak lain itu berarti ya antara grup 3 dengan orang yang punya kaitan dengan grup 3 di sini. Jadi semoga bisa memahami kalimat aku ya, karena ingat, tiap orang itu bisa beda. Sebagian orang mungkin bisa saja sesuai ya, energinya tidak terbalik ya. Ini adalah energi yang dibacakan sudah sesuai ya, mungkin energi orang yang mereka tanyakan. Tapi juga ada gitu loh, kelompok yang terbalik vice versa ya. Ada yang kelompok energi mereka justru yang dibacakan di sini. Jadi ingat, ini general reading gitu ya. Itulah cara aku mengatur kalimatnya gitu ya. Baik, jadi orang atau mereka, siapapun itu pihak di sini yang terobsesi tadi, itu merasakan kenyamanan pada pihak lain ya. Jadi di antara grup 3 dengan orang yang grup 3 tanyakan tentunya ya di sini gitu ya. Salah satu di antara kalian itu yang punya ambisi besar untuk bersama itu merasakan kenyamanan yang nyata. Cintanya juga ya, karena dari kenyamanan itu jadi cintanya nggak bisa dibohongi, ada dan tumbuh di situ gitu loh. Ya, terus apa ya, intinya sih aku merasa seseorang ini merasakan cinta dan kebaikan, kenyamanan, itu yang paling penting sih sebenarnya, kenyamanan itu. Itu yang membuat dia atau mereka ini sulit lepas gitu. Jadi seperti apa ya, seperti ingin ingin apa ya, ingin memberanikan diri gitu untuk terus bersama gitu. Karena melihat bebannya aja sebesar ini gitu kan. Ya, tantangan yang harus diterima di luar itu sebesar ini gitu loh. Seperti harus melawan banyak omongan di sini gitu ya. Nah, kalau seseorang rela menghadapi itu semua, tantangan sebesar itu, kalau mereka rela untuk menghadapi itu semua, itu artinya mereka menganggap orang yang mau mereka perjuangkan ini itu berharga memang, layak gitu ya. Yaitu bisa dari kenyamanan, kebahagiaan ketika bersama gitu ya, merasa berlimpah aja gitu ketika bersama gitu. Ya pokoknya happy gitu loh. Nyaman sih menurut aku, kuncinya di nyaman. Mungkin karena nyaman itu mereka akhirnya bisa benar-benar happy, merasa bahagia banget ketika bersama, merasa cukup gitu lah intinya ya. Jadi apapun bisa diterjang kalau mereka sudah merasakan itu gitu loh. Iya sih, kalau di sini aku melihatnya ya mungkin ada yang apa ya, ada yang ingat ya, kalau aku bilang ada yang menahan itu tidak harus orang, bisa juga pertimbangan lah ya dari seseorang tersebut gitu ya. Ada yang menahan memang, sorry, aku ulang ya. Jadi memang ada yang menahan ya, entah siapapun itu atau ya itu pertimbangan dari mereka sendiri gitu ya. Pertimbangan itu kan bisa menahan seseorang untuk melangkah gitu loh. Tapi Mmm, sebagian dari orang yang ada di sini ya, meskipun ada pertimbangan yang menahan tadi gitu ya, tapi mereka cukup praktis gitu loh dalam berpikir. Jadi praktisnya tuh gini, gue suka, gue happy, ya gue akan mengejar apa yang membuat gue happy gitu. Jadi sepraktis itu pikirannya. Walaupun ya nggak bisa dibohongi, pasti pertimbangan-pertimbangan itu ada gitu, gitu ya. Jadi ada orang di sini, ada orang di sini, sorry. Jadi gini deh, aku merasa di sini bisa jadi nggak cuman 2 orang gitu, ada orang lain gitu lah intinya di sini ya. Dan, mmm, ada satu orang yang berpikirnya praktis aja gitu, seperti yang aku sebutkan tadi. Dia hanya ingin mengikuti apa yang menjadi keinginan hatinya gitu, keyakinannya, seperti itu.
Ya namanya juga energi seperti ini. Energi seperti ini itu adalah energi orang-orang yang hanya akan melakukan apapun sesuai dengan hatinya dan keyakinannya, dan itu sulit goyang gitu loh. Kecuali dari diri mereka sendiri. Kalau orang lain biasanya nggak berhasil. Karena orang-orang yang seperti ini pikirannya udah sangat tough gitu ya, orang yang sangat prinsipil sekali gitu. Seperti itu. Ya, jadi memang ada pihak yang yakin dan berpikir praktis aja gitu ya soal hubungan ini. Ya, mengikuti apa yang dia yakini dan dia rasakan. Oke. Dan orang yang akhirnya yang berpikir praktis dan berani tadi gitu ya, dia yakin untuk melakukan atau membuat langkah, yakin dengan apa yang akan dia lakukan, yakin dengan keinginannya lah ya, yakin dengan dirinya dan keputusannya gitu ya. Jadi nah di sini ada energi Sagittarius ya, tadi aku sudah bilang ya. Jadi orang yang yakin tersebut gitu ya, dia bisa saja akhirnya melamar melamar ya, ya atau ya make it happen lah ya, membuat hubungan ini bisa terrealisasikan gitu ya. Aku melihat di sini ada energi orang yang ingin melamar, ingin berkomitmen, ingin serius ya, ingin menawarkan sesuatu yang stabil dan jangka panjang. Ya komitmen itu gitu. Dan orang ini, orang ini sepertinya juga ingin membantu healing gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini mungkin ada satu orang yang apa ya, terzolimi atau entah entah apapun itu ya istilahnya. Aku melihatnya gini loh, ada seseorang yang ingin menjadi penjaga ya, ingin menjaga dan membahagiakan. Ada seseorang di sini yang seperti itu energinya, itu yang aku rasakan di sini ya. Dan mungkin itu panggilan hati atau panggilan jiwanya setelah dia mengetahui orang yang dia cintai ini mungkin melalui masa yang sulit dan berat di masa lalu lah ya gitu. Jadi dia ingin menjadi pelindung, ingin menjadi sumber kebahagiaan, ingin menopang gitu. Itu yang kulihat di sini ya. Jadi serius sih kalau seperti ini ya, jelas niatnya serius gitu karena perasaannya sudah jelas. Perasaan yang cukup tulus sih kalau aku lihat di sini ya. Jadi ingin membantu untuk healing atau ingin membahagiakan, ingin menopang itu kan ketulusan, berdasarkan ketulusan gitu. Itu yang kulihat di sini ya. Jadi apakah mereka menyesal? Gini, dengan energi seperti ini tentu mereka bisa merasa menyesal jika mereka menyia-nyiakan orang yang mereka cintai, melepaskan orang yang mereka cintai. Itu sih yang aku lihat di sini ya. Oke, buat grup 3 aku pikir itu cukup. Semoga diberi jalan keluar ya, good luck. Semoga diberikan yang terbaik ya. Itu saja, kita ketemu lagi di video lainnya. Semoga masih ada kesempatan untuk bertemu di video lainnya. Bye, grup 3.